Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita dari surat Al-A'raf, surat yang sangat panjang, bahkan boleh dibilang ini surat yang paling panjang kisahkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya Bani Israel. Surat Al-Baqarah yang terpanjang itu surat Al-Baqarah, ini surat Al-A'raf itu yang keduanya, kurang lebih seperti itu. Kita yang terakhir sampai kepada poin tentang ketika Nabi Musa alaihissalam di ayat 155 pada akhirnya, jadi di ayat sebelumnya disebutkan yang dari Faidan Sindun tentang kemarahan Nabi Musa yang akhirnya reda. Setelah reda, beliau kembali mengambil lembaran-lembaran kitab yang merupakan petunjuk Allah yang beliau terima saat beliau miqat di Bukit Tursinat. Akhirnya sudah beliau ambil kembali, ya. Dan kemudian beliau akhirnya di ayat 155 disampaikan di ayat ini memilih 70 orang terbaik dari kaum Bani Israel untuk menerima pesan-pesan yang beliau dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada akhirnya kita dapati yang disebut orang-orang terbaik yang dipilih oleh Nabi Musa alaihissalam ini ternyata kelakuannya juga atau perilakunya masih tidak seperti yang diharapkan atau yang seharusnya sebagai orang-orang terbaik. Inilah kalangan Bani Israel yang kondisinya seperti itu, sehingga disebutkan di dalam tafsir ini pada poin penjelasan ayat yang ke-155 ini tentang Allah telah mengatakan Nabi Musa diminta memilih 70 orang terbaik itu. Katakan wa hakada takshifulan al-ayat antara min akhlaqil yahud. Demikianlah ayat ini menjelaskan tentang perangai sikap akhlak perbuatan orang-orang Yahudi ini, wa siratuhum al-munharifah, dan perjalanan mereka yang menyimpang antara hidayah Allah wa Rasulih, dari jalan petunjuk Allah dan para rasulnya. فإذا كان حال الأخيار فيهم طلب نبيهم رؤية الله فكيف بحال الأشرار والفجار. Kalau orang-orang yang terbaiknya saja masih penasaran, minta kepada Nabi Musa sesuatu yang mustahil, yaitu agar Nabi Musa memperlihatkan Tuhannya kepada mereka. Bagaimana dengan orang-orang yang pelanggannya buruk, bukan orang terbaik di antara mereka? Pasti permintaannya akan lebih aneh lagi. Itulah yang terjadi pada kaum Bani Israel umat Nabi Musa saat itu. Akhirnya mereka bertaubat, kembali kepada Allah. Saat itu seperti yang disampaikan dalam bagian kita yang lalu, taubatnya orang Bani Israel itu seperti kalau bahasa taubat sambal yang bisa balik lagi. Meskipun di ayat 156 itu disebutkan mereka nampak seperti bersungguh-sungguh minta kepada Allah. Ya. Kita baca ayatnya 156. Waktu belana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirah. Tetapkan untuk kami kebahagiaan dalam kehidupan di dunia ini dan kebahagiaan dalam kehidupan di akhirat. Inna hurna ilaika. Sesungguhnya kami telah kembali kepada Engkau ya Allah. Jadi mereka sudah menyatakan diri, kami bertaubat, kami sudah pulang kepada Engkau. Allah menjawab, adabi usibu bihi man asya. Azabku atau siksaku aku akan timpakan kepada siapapun orang yang aku kehendaki. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Dan rahmatku, kasihku, kasih sayangku kata Allah adalah sangat luas, meliputi apapun, meliputi semua makhluk, semua manusia,
termasuk mereka yang punya kesalahan dan dosa. Fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakat. Maka aku akan tetapkan rahmatku yang demikian luas dan banyak ini untuk hamba-hambaku yang benar-benar bersungguh-sungguh kembali bertakwa kepadaku, menunaikan zakat, kewajiban-kewajiban sosialnya, walladzina hum bi ayatina yu'minun, dan mereka-mereka yang dengan ayat-ayat yang dibacakan oleh para nabi, para rasul utusan nabi, betul-betul mengimaninya dalam pengertian yang benar dan sekedar sebagai sebuah keyakinan hati saja. Lalu kemudian diterangkan sifat mereka yang Allah maksud yang mendapatkan rahmat yang luas dan besar ini di ayat 157-nya, yaitu alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi, yaitu orang-orang yang senantiasa mengikuti Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sosok Nabi yang ummi. Di nama Nabi Muhammad akhirnya Allah tampilkan kepada mereka, dan tentu juga kepada kita dalam hal ini supaya kita merasa nyambung antara penjelasan tentang kisah Bani Israel ini ya, dengan kisah Nabi Muhammad yang justru dalam ayat-ayat di surah ini penjelasan tentang kisah Nabi Musa dan Bani Israel adalah untuk menambahkan wawasan, menumbuhkan keyakinan, menguatkan akidah mereka ketika mereka menghadapi kaum kufar Quraisy yang menentang dakwah tauhid beliau Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu disebutkan Nabi yang ummi, kita akan sebut tadi Nabi ummi ini, alladzi yajidunahu maktuban, yang mereka sudah dapati keterangan tentang akan datangnya Nabi Muhammad ini ya, tertulis indahum, maktuban indahum, tertulis pada umat yang pendahulu ini di Taurat wal Injil, dalam kitab mereka di Taurat dan kitab Injil. Jadi umat Nabi Musa, umat Nabi Isa alaihissalam, umat kedua Nabi ini sudah mendapatkan informasi dini, informasi awal tentang akan munculnya nanti sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Sosok Nabi yang nanti akan memerintahkan hal-hal yang ma'ruf, sesuatu yang datang dari Allah, petunjuknya dan garis jalannya, itulah yang diperintahkan oleh Nabi tersebut untuk diikuti oleh umat beliau. Wa yanhahum 'anil munkar, dan mencegah umatnya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan petunjuk yang datang dari Allah tersebut. Wa yuhillu lahum thayyibat, yang sosok Nabi itu ajaran-ajarannya pasti membolehkan, ya, membiarkan, dan bahkan mungkin menganjurkan perbuatan-perbuatan yang bernilai baik, yang bernilai thayyibat, ya, termasuk perbuatan-perbuatan, termasuk makanan-makanan, termasuk interaksi sosial, yang semuanya itu adalah kalau bernilai baik dan positif pada kehidupan manusia pasti dibolehkan oleh syariat Nabi Muhammad tersebut. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan ajaran Nabi Muhammad yang akan muncul nanti di kemudian hari itu adalah ajaran yang mengharamkan apa yang akan berakibat khaba'ith, berakibat buruk, berakibat tidak baik bagi kehidupan umat manusia itu sendiri. Wa yada'u anhum israhum wa aghlal, dan Nabi Muhammad nanti akan menjadi Rasul terakhir itu akan membuang segala macam beban-beban, belenggu-belenggu yang memberati punggung, diibaratkan seperti bilang kita memikul sesuatu yang berat. Alafikanat alaihim, yang ada pada diri mereka, pada setiap umat, ya, beban-beban. Justru Nabi datang untuk memberikan supaya memberikan kemudahan-kemudahan dalam perjalanan hidup mereka sebagai manusia, ya, karena perjalanan mereka sesuai dengan arah petunjuk yang memahami tentang seluk-beluk hidup mereka dari sejak fitrahnya sebagai manusia sampai urusan biologisnya, sampai urusan masa depan sejarahnya, sampai urusan kehidupan mereka di hari kiamat. Maka Allah katakan di kalimat di ayat berikutnya ini, "Alladzina amanu bihi", maka orang-orang yang benar-benar beriman kepadanya,
Rasul di sini adalah orang-orang yang betul-betul meyakini kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad itu dengan tanpa ada keraguan sedikit pun, wa azzaruhu, dan memuliakan Nabi itu. Selawat kepada Nabi, membesarkan kedudukannya, ya, dalam kapasitas beliau sebagai Rasul, ya, yang menerima wahyu, ya, yang tentu karena kita tidak standing dengan atau tidak sejajar dengan Allah itu sendiri, tapi kapasitas yang membuat kedudukannya sedikit berbeda dari manusia pada umumnya, dan dia punya kelebihan menerima wahyu dan menjadi penyambung komunikasi kita dengan Allah atau dengan penguasa langit itu sendiri. Wa nasaruhu, dan mengikuti dalam arti menolongnya, memperjuangkan nilai-nilai agamanya. Wa taba'un nur, dan yang mengikuti nur ini adalah agama. Yang di sini adalah an-nur alladzi unzila ma'hu, yaitu Al-Qur'an atau agama yang beliau, ya, sebagai seorang rasul diturunkan itu dari Allah kepada beliau kitab itu. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, yang sukses, yang sungguhnya. Nah, ayat 58 atau sejak 157 itu menjembatani antara kisah Nabi Musa dengan kisah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat 158 ini lebih ditegaskan tentang bagaimana misi dakwah yang ada atau yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca dulu ayatnya sebelum kita lihat tafsirnya lebih lanjut. Kata beliau, "Qul ya ayyuhan nas, inni Rasulullah ilaikum." Ini adalah kalimat dari yang Nabi kita Muhammad sendiri yang berbicara kepada kaumnya pada waktu itu. Sesungguhnya aku adalah Rasulullah, dan dipanggilnya adalah ya ayyuhan nas, semua manusia, wahai manusia. Ini panggilan kalau dalam kajian perbedaan Makkiyah dan Madaniyah, kalau disebut ya ayyuhan nas, ini ciri ayat-ayat Makkiyah itu di Mekah. Aku adalah seorang rasul kepada kalian semuanya, jami'an. Alladzi lahu mulku samawat. Aku adalah rasul bagi sosok Tuhan, Rabb, yang memiliki kerajaan, kekuasaan besar yang ada di langit, wal ard, dan yang ada di bumi. La ilaha illa huwa yuhyi, yang tiada zat yang pantas kita bersujud, beribadah, menghambakan diri kepadanya, kecuali kepada dia saja. Dialah yang juga sekaligus bisa menghidupkan dan mewafatkan kita semua. Fa'aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi. Maka kalian, ini masih ucapan Nabi Muhammad kepada umatnya, kepada kita juga semua. Maka hendaklah kalian beriman dengan benar kepada Allah dan Rasulnya, itu maksudnya dirinya sendiri, jadi Nabi, sosok Nabi yang ummi. Nabi yang tidak bisa baca dan tulis, alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi, yang Nabi itu sendiri mempelopori, memberikan teladan tentang keimanan ini. Jadi bukan sosok yang mengajarkan lalu dia sendiri tidak memberikan contoh dan teladan. Jadi beliau sendiri yang beriman kepada Allah wa kalimatihi, dan segala kalimat-kalimatnya yang sejak zaman Nabi Adam dengan Nabi Isa alaihissalam, semua kalimat Allah yang ada dalam bentuk suhuf, dalam bentuk kitab, ya, yang maksud ini adalah wahyu Allah semua. Wa tabi'uhu, ikutilah dia Rasulullah Muhammad itu, la'allakum tahtadun. Inilah yang membuat kalian di atas petunjuk dalam perjalanan menuju shiratal mustaqim, menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jemaah sekalian, ya mudah-mudahan bisa cukup jelas diterima. Ya. Saya ingin sampaikan dalam hal ini kalimat memunculkan peristiwa atau menghubungkan peristiwa kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Muhammad ini. Sayyid Qutb dalam kitab tafsir beliau juga mengatakan wa innahu lanaba'un 'azim, bahwa sesungguhnya ini adalah sebuah berita yang besar.
yashhadu bi anna Bani Israel qad ja'ahumul khabar al-yaqin bin nabiyil ummi. Bahwa kepada kaum Bani Israel nanti akan datang. Nah, buat mereka adalah ini sebuah berita yang membuat mereka yakin akan datang nanti seorang nabi yang ummi. Jadi ini adalah berita besar sekaligus berita dini, informasi awal bahwa akan datang nanti seorang nabi. Ala yadi nabiyihim Musa wa nabiyihim Isa alaihi wassalam mundu amadin ba'idin. Sosok nabi ya, yang sudah dijelaskan oleh nabi mereka, Nabi Musa, Nabi Isa itu sendiri. Jadi waktu yang sudah panjang ya, berarti ratusan tahun. Ya kalau dengan Nabi Isa yang terakhir kan, Nabi kita lahir menurut sejarah itu tahun 570-an ya, abad ke-6 akhir. Nah, itu kan sesudah Masehi disebutnya. Berarti 500 kurang lebih tahun yang lalu itulah masa Nabi Isa alaihissalam. Ja'ahumul khabar al-yaqin bi ba'tihi wa bi sifatihi. Ya, datang kepada kaum Bani Israil dengan penuh meyakinkan kepada mereka tentang kebangkitan sosok Nabi ini dan disifatkan siapa beliau ini. Wa bi manhaj risalati, dan digambarkan bahwa manhaj risalah beliau ini manhaj yang sama dengan manhaj yang diterima oleh nabi-nabi sebelumnya. Wa bi khasa'is millati, dan tentu ada kekhususan dari milah agama yang dibawa oleh nabi ini. Wa huwa nabiyul ummi, dialah nabi yang ummi. Wa huwa ya'murun nas bil ma'ruf wa yanhahu 'anil munkar, dan dia adalah sosok nabi yang nanti akan memerintahkan manusia hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang datang dari Allah yang sudah dipahami, maka diperintahkan untuk ditegakkan, dan melarang atau mencegah mereka dari perbuatan besar, juga perbuatan besar yang sudah dipahami itu ditegakkan untuk dijauhi, dihindari. Wa huwa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dan beliau nanti adalah sosok nabi yang akan menghalalkan segala yang baik yang dibutuhkan manusia, yang akan berdampak baik pada urusan biologis mereka sebagai manusia, terkait masalah kesehatan, maupun yang terkait dengan urusan kehidupan interaksi sesama manusia dan kehidupan sosial mereka. Maka beliau akan menghalalkan semua yang baik itu, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan haramkan semua yang berakibat buruk bagi kehidupan mereka. Wa huwa yada'u amman yu'minuna bihi min bani Israil al-afqal wal aghlal allati alamallah. Dan beliau sekaligus membuang segala macam beban-beban belenggu yang dalam kehidupan kaum Bani Israel menjadi beban, ya. Maka ajaran yang akan disempurnakan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah ajaran yang membuang segala beban belenggu yang selama ini ada pada mereka. Karena Allah telah mengajarkan kepada Nabi Muhammad ini ajaran yang menyempurnakan. Allah satah ridu alaihim bisabab ma'asiyatihim fayafa'uha anhumun nabiyil ummi hina yu'minuna nabi. Bahwa belenggu itu akan Allah angkat nanti segala yang tadinya menjadi kesalahan mereka di masa lalu, beban maksiat, beban dosa mereka di masa lalu, itu semuanya akhirnya akan Allah hapuskan dengan kedatangan Nabi yang ummi ini. Ketika mereka, walaupun mereka Bani Israel, walaupun mereka dari ahli kitab, walaupun mereka dari keturunan dari garis keturunan Nabi Isa, Nabi Musa, kalau mereka mengimani Nabi itu, maka Nabi itu akan menjamin keselamatan mereka semua. Ya, itu demikian. Wa bidzalika balaghul mubakkir li Bani Israil, dengan informasi yang begitu awal kepada mereka secara dini, ala yadi Nabi Musa alaihi salam, kasyafallahu subhanahu wa ta'ala an mustaqbali dinihi wa an hamili rayati wa an tariqi attiba'i wa an mustaqirri rahmati wa lam yabqa udrun li attiba'i sa'iri diyanat as-sabiqah ba'da dzalikal balagh al-mubakkir bil khairi wal yaqin, bil khairi yaqin. Jadi setelah munculnya penjelasan yang sifatnya berita dini tentang kedatangan Nabi Muhammad
kepada mereka seperti ini, nah ini mestinya ya orang-orang atau Bani Israil ini sudah tidak boleh lagi mengingkari kedatangan Nabi Muhammad nanti, ya. Karena mereka sudah diterangkan oleh kakek moyang mereka, nenek moyang mereka yang dulu hidup bersama Nabi Musa. Mestinya sudah nggak ada lagi pengingkaran, karena kedatangan Nabi Muhammad ini adalah sosok yang diterangkan inilah bahagian dari wujud sikap taubat mereka, wujud dari permohonan ampun mereka. Allah munculkan sosok Nabi yang nantinya akan memposisikan dirinya sebagai Nabi yang terakhir, yang risalah yang beliau bawa ini adalah risalah yang menyempurnakan apa yang dibawa oleh Nabi mereka sebelumnya. Jadi tidak ada alasan lagi bagi pengikut agama terdahulu, ya, kaum Bani Israil ini, baik yang dari ajaran Nabi Musa maupun dari ajaran Nabi Isa, ya, untuk menolak tentang datangnya Nabi kita Muhammad ini. Makanya dalam Al-Quran itu ada turun surat khusus menjelaskan tentang Bani Israil ini yang pada akhirnya tidak semuanya dengan mudah untuk memahami ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun sebetulnya diberitakan mereka menunggu kedatangan Nabi ini. Surat namanya surat Al-Bayyinah, satu surat khusus. Jadi tentang kedatangan Nabi. Dikatakan dalam ayat itu, la yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidak akan mudah berubah keyakinan kaum Bani Israil ini, jadi ahli kitab dalam hal ini, karena pendidikan kaum ahli kitab ini untuk membuktikan bahwa mereka adalah kaum yang sudah datang kepada mereka petunjuk awal, kaum yang sudah pernah menerima sebuah risalah wahyu dari Allah melalui Nabi mereka, Nabi Musa dan Nabi Isa. Nah, mereka ini belum akan berubah keyakinannya, tetap dengan keyakinan apa yang mereka yakin dari ajaran Nabi Musa, walaupun sudah ada yang lupa dengan yang sebenarnya sebelumnya itu, sampai datang kepada mereka bukti-bukti yang terang dan nyata tentang kedatangan Nabi ini, Nabi kita Muhammad SAW. Termasuk orang musyrik juga, itu nunggu bener. Tapi begitu ternyata yang datang adalah sosok Nabi yang ummi. Nah ini, Nabi yang ummi di sini sering diartikan ummi adalah Nabi yang buta huruf. Beberapa tafsir saya baca bahkan terjemahan tafsir juga banyak itu menerangkan Nabi ini adalah Nabi yang buta huruf. Barangkali perlu kita luruskan sekarang sedikit ya. Setelah saya baca beberapa tafsir yang lain, setelah dijelaskan tentang makna surat Al-Ankabut, silakan kalau ada yang mau buka lihat ya. Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat yang ke-48 ya. 48 itu dikatakan wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik idan lartabal mubtilun. Dan engkau wahai Muhammad tidak akan pernah membaca satu kitab pun. Engkau Muhammad, ya maksudnya Nabi Muhammad, tidak pernah membaca sesuatu dari kitab apapun, maksudnya sebelum adanya Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad itu nggak pernah baca Taurat, nggak pernah baca Injil, nggak pernah tahu tentang suhufnya Nabi Ibrahim, tentang apapun yang terkait dengan petunjuk Allah dari langit dari Allah langsung, itu belum pernah Nabi terima. Ya. Dan engkau tidak pernah menuliskan satu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya ya, Rasulullah pernah membaca dan menulis, ya, niscaya orang-orang yang lain akan ragu menerima wahyu dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah, atas penjelasan ayat ini, saya lebih cenderung memahami dan setelah membaca literasi tafsir yang lain juga, penjelasan ini itu kurang tepat kalau diartikan Nabi itu buta huruf. Tapi lebih tepat Nabi itu tidak bisa membaca dan menulis. Beliau bukan orang yang pandai membuat karya ilmiah, membuat tulisan-tulisan yang seperti umumnya orang-orang
Arab pada zaman beliau pandai menulis syair, pandai menulis puisi-puisi, kata-kata indah. Di sini yang beliau tidak bisa. Jadi bukan buta huruf sama sekali. Jadi beliau mungkin bisa baca sedikit, tapi tidak bisa baca dengan sesuatu yang membuat beliau itu menjadi orang yang pandai, karena justru akan ini menjadi bukti meragukan bagi kaum musyrikin di Mekah itu atau orang-orang ahli kitab di Madinah, seandainya Rasulullah justru orang yang pintar menulis, pasti ini dianggap dia yang menulis. Nah, kata-kata ummi sendiri itu dalam bahasa Arab aslinya adalah kata-kata ummun yang artinya ibu. Di kalangan bangsa Arab, ummi itu sering diartikan adalah orang yang senantiasa manja dengan ibunya, yang hidupnya bersama ibunya. Aslinya seperti itu dianggap. Jadi, nah Rasulullah itu memang sosok yang boleh dikatakan pendidikan awal yang beliau terima itulah dari ibunya. Beliau tidak kan di zaman kalangan beliau itu yang bisa sekolah, yang bisa belajar dengan seorang guru, itu mungkin kita di zaman modern kita sekarang berbiaya yang mahal, berbiaya yang tidak murah begitu. Nah, beliau dididik oleh ibunya. Nah, orang yang umi di sini itu adalah orang-orang yang hasil pendidikan langsung di ibu. Nah, jadi lebih tepat barangkali diartikan Rasulullah ini bukan sosok yang buta huruf dalam arti tidak bisa baca tulis sama sekali, tetapi sosok yang hanya tidak bisa membaca dan menulis, yang membuat beliau bisa menyusun sebuah karya ilmiah, sebuah puisi yang bunyi redaksinya yang luar biasa begitu, dalam bentuk tulisan yang bagus gitu. Nah, ini sekedar itu. Ya. Juga dibuktikan dengan ini kalau kita lihat tentang Nabi, kalau kita artikan ini nggak bisa baca tulis sama sekali, itu nggak mungkin waktu perjanjian Hudaybiyah. Mungkin kita pernah dengar kisah perjanjian Hudaybiyah. Waktu itu yang menulis perjanjian Hudaybiyah adalah Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu anhu. Beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim. Itu Nabi yang mengkoreksi, nggak usah jadi Bismillahirrahmanirrahim, cukup Bismillah, karena permintaan orang musyrikin Bismillah, oke, diterima, jadinya Bismillah. Ya. Kemudian nama Nabi Muhammad Rasulullah. Akhirnya Nabi yang merubah. Ali disuruh merubah, nggak mau, dia nggak mau karena tetap dia maunya Rasulullah. Karena berarti kita menolak keyakinan beliau adalah Nabi, seorang Rasul. Maka Nabi Muhammad penulisnya Muhammad Abdul bin Ibadihi. Muhammad Abdul bin Ibadihi. Muhammad seorang hamba dari hamba Allah, dari hamba Tuhan. Ya. Ada riwayat yang menulisnya Muhammad bin Abdullah. Langsung Muhammad surat Abdullah itu adalah juga nama bapaknya Abdullah, tapi Abdullah juga berarti seorang anak hamba Allah. Jadi ditulisnya Muhammad bin Ibadillah. Itu beliau yang koreksi. Kalau beliau nggak bisa tulis sama sekali, maka beliau nggak mungkin koreksi itu. Yang mengkoreksi itu adalah Rasulullah SAW. Jadi lebih tepat sebetulnya kalau dikatakan beliau itu adalah sosok yang tidak bisa baca dan tulis, yang membuat beliau bisa menjadi lebih pandai dalam menuangkan pikiran beliau dalam satu tulisan. Itu seperti itu. Baik, sekarang kita masuk kepada keterangan tentang ayat di 158 ini yang berbunyi, ini kalimat beliau sendiri ya, yang dari Allah disuruh sampaikan. Qul, sampaikanlah wahai Muhammad kepada kaummu, ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an. Sesungguhnya wahai manusia, sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepada kalian semua. Alladzi lahu mulku samawati wal ardh. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang pantas kita beribadah kepadanya. Dialah selain dia yang menghidupkan dan mematikan. Fa'aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi. Maka berimanlah kalian pada Allah dan Rasulnya yang merupakan sosok Nabi yang ummi ini. Yang tadi saya katakan, di tempat diartikan yang tidak bisa baca tulis, yang mengatakan beliau bisa menulis suatu tulisan ilmiah. Bukan buta huruf dalam artian tidak bisa sama sekali membaca. Alladzi yu'minu billahi wa kalimati.
yang beliau sendiri mengawali dirinya dengan beriman kepada Allah dan wahyunya, kalimat-kalimatnya. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikutilah beliau agar kalian menjadi hamba-hamba yang di atas petunjuk Allah itu sendiri. Saya ingin mengajak kita dalam kajian ayat 108 ini kepada komentar ayat tutup yang saya lihat ini lebih mewakili penjelasan dari kitab-kitab tafsir yang lain. Ya. Saya bacakan, innahar risalatul akhirah fahiyar risalatul syamilah. Sesungguhnya risalah yang dibawa Nabi Muhammad ini adalah risalah yang terakhir. Tentunya risalah yang dibawa adalah risalah yang sudah sempurna. Allati la tahtasu biqaumin wala ardin wala jailin. Beda dengan Nabi yang sebelumnya, risalah yang dia bawa ini tidak lagi hanya khusus untuk suatu kaum atau untuk satu generasi atau untuk satu umat di belahan daerah atau bumi tertentu. Walaqad kanat risalah qablaha risalatun iyatun qaumiyatun mahdudatun di fatratin minaz zaman. Risalah-risalah yang sebelum dibawa oleh beliau, risalah para nabi sebelumnya, itu adalah risalah-risalah yang sifatnya mahaliyah, lokal, ya, setempat untuk daerah tertentu. Risalah mahaliyah, qaumiyah, mahdudah, terbatas, di fatrah minaz zaman, juga terbatas. Jadi hanya waktu umat tersebut dan generasi mungkin anaknya atau cucunya. Lalu ada nabi lagi yang muncul. Jadi sekedar antara dua nabi, satu nabi yang sebelumnya dan nabi yang muncul sesudahnya. Ya. Ma baina ahadi rasulain. Itu menurut saya cukup. Kira-kira zamannya adalah sekedar zaman antara dua nabi. Wa kanatil basariyah tahtu ala huda hadhihi risalat khutwat mahdudah ta'hilan laha bi risalatil akhirah. Wa kanat kullu risalatin tatadamman ta'dilan wa tahwiran bi syari'ah yunasibu tadarrus al-bashariyah. Ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi sebelum Nabi kita Muhammad ini itu dibawa oleh mereka berdasarkan kondisi manusia yang hidup pada zaman itu dengan segala macam kompleksitas yang ada pada zaman itu, di kondisi-kondisi yang ada, yang sifatnya sangat sederhana. Oh, masyarakat ini lebih banyak mengenal tentang masalah sihir, misalnya di zaman Nabi Musa. Oh, umat yang di zaman Nabi Isa lebih banyak mengenal hal-hal yang terkait dengan masalah pengobatan, masalah orang-orang sakit, masalah bagaimana menyembuhkan. Itu seperti itu banyak. Atau di zaman Nabi Nuh dulu itu masyarakat yang pandai melukis, pandai menggambar misalnya. Nah itu kondisi-kondisi yang seperti itu yang ada pada zaman para nabi tertentu. Dan semua akhirnya setiap risalah dari para nabi-nabi yang datang semua itu ada rojul basyariah berdasarkan kondisi tadarrujul basyariah, artinya tahapan-tahapan yang merupakan tingkatan kemanusiaan yang ada pada setiap zaman. Jadi artinya zaman berikutnya, zaman yang dulu dan ketahui, zaman ini yang baru tahu ini muncul lagi generasi berikut tidak tahu pengetahuan yang lalu, mungkin pengetahuan yang baru pada mereka dan seterusnya. Sementara hatta idza ja'atir risalatul akhirah, sampai datang risalah yang terakhir yang oleh Muhammad ini, ja'at kamilah fi usuliha. Maka yang datang kepada Nabi Muhammad ini adalah sudah risalah yang paripurna. Karena dulu kisah yang tentang sihir ada, kisah yang tentang pengobatan ada, kisah yang tentang orang pandai menulis, pandai bersyair, pandai berbuat apapun itu juga ada. Ya. Segala macam bentuk yang ada di zaman para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, semuanya terangkum pada ajaran yang ada pada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di usuliha, dalam pokok-pokok ajarannya. Ya, rinciannya tentu ada perbedaan, tapi dalam pokok-pokok ajaran umat terdahulu membutuhkannya apa, nah, umat yang sekarang itu juga akan membutuhkan itu, maka ajaran yang terdahulu ada di dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sendiri. Qabilatan litatbiqi al-munajaddid fi furu'iha wa ja'at
wa ja'at lil bashar jami'an. Nah, apa yang dibawa oleh Muhammad ini itu sekarang akhirnya menghadapi apa yang menjadi hal yang nyata di dalam kehidupan yang dia hadapi, yang cabang-cabangnya itu bisa berbeda. Katakanlah hal-hal yang diperlukan dalam kehidupan dunia modern kita sekarang ini, hal-hal penjelasan tentang waris, penjelasan tentang bagaimana mengurus jenazah, penjelasan tentang bagaimana hukum nikah talak rujuk, penjelasan tentang bagaimana hubungan seorang anak dengan orang tua, dengan tetangga, bagaimana masalah membiarkan masalah gender itu cabang-cabangnya itu muncul dalam penjelasan Nabi berikutnya nantinya. Yang terpenting digarisbawahi adalah wajahat lil bashar jami'an. Beliau ini datang untuk seluruh umat manusia, nggak lagi untuk kaum tertentu atau generasi tertentu atau zaman tertentu atau negeri tertentu. Wa min thamma hamilahan nabiyul ummi alladhi lam yadkhul ala fitratihi safiyah lama kharajat min yadillahi illa ta'limullah. Maka dari situ kita bisa mengetahui pengertian nabi yang ummi yang dimaksud di sini adalah beliau betul-betul sosok nabi yang enggak punya pengaruh pemahaman terdahulu sama sekali. Karena beliau nggak pernah baca kitab, nggak pernah baca Taurat, nggak pernah baca Injil. Jadi di otak beliau itu ilmunya adalah betul-betul ilmu yang datang dari Allah murni. Jadi apa yang beliau terima itu adalah apa yang datang dari Allah. Itu yang beliau sampaikan kepada umat beliau. Tapi apa yang datang dari Allah ini adalah apa yang merupakan sempurnaan ajaran yang dari ajaran-ajaran nabi-nabi yang terdahulu. Kita lanjut ya. Li'annahu laysat hunalika risalatun ba'daha lil aqwam wal ajyal fi kulli makan. Karena risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini adalah risalah sesudah zamannya generasi-generasi terdahulu, kaum-kaum terdahulu di setiap tempat. Jadi apa yang menjadi problematika dari umat-umat terdahulu itu dirangkum, dan yang akan datang pun mungkin akan bentuknya kayak apa, itu sudah dirangkum oleh wahyu yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad. Jadi Muhammad ini betul-betul sosok Nabi yang sangat luar biasa, ya. Disebutkan dia ummi itu semata-mata untuk menunjukkan apa yang beliau sampaikan dan beliau dakwahkan itu adalah murni apa yang datang dari Allah, karena beliau tidak membaca sejarah, tidak membaca kitab Taurat. Istilahnya nggak ada wawasan ilmiah sebelumnya di otak beliau. Beliau hanya dapat tentang sejarah itu, tentang keadaan Nabi Musa, tentang keadaan Nabi Nuh, tentang semua dari Al-Quran atau dari wahyu Allah itu sendiri. Falam tasyub hadhihi fitrah sya'ibah min ta'limil ardi wa min afkarin nas. Jadi apa yang diterima oleh beliau itu jauh dari segala macam bentuk masukan-masukan dari pengajaran-pengajaran orang-orang bumi. Filsafat-filsafat, katakanlah begitu. Teori-teori yang hidup di zaman Yunani, semuanya. Tapi jauh dari itu semua. Ya. Atau afkarin nas, pandangan-pandangan manusia. Liyahmilu risalat fitrah ila fitratin nasi jami'ah. Ya. Karena beliau akan membawa risalah, ya, yang nantinya akan dibutuhkan oleh manusia secara keseluruhan. Jadi manusia dari zaman Nabi Adam, manusia hidup di hari kiamat, semua manusia itulah karakteristiknya dikumpulkan, yang Allah tahu siapa mereka, maka aturan yang terbaik untuk mereka yang cocok itulah itu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kalimat qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an. Wahai manusia, ini aku adalah seorang rasul untuk kalian semua. Ini kalimat di sini menunjukkan aku adalah seorang rasul untuk kalian semua. Ini disebutkan jelas seperti itu. Hadhil ayatu allati yu'maru biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuwajiha bi risalatihin nas jami'an wa hiya ayatun
makiyatun fi suratin makiyah wa hiya kadhibuhul muzawwirin min ahli kitab alladzina yas'amuna anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lam yakun yaduru fi qaldatin wa huwa fi Makkah wa an yahuda basarahu bi risalati ila ghairi ahli. Jadi itu gambarannya ya. Ini adalah risalah akhir. Risalah akhir yang tentu kepada Nabi ini beliau terima ya, semua yang akan dihadapi oleh manusia di zaman hidup beliau ini. Ayat ini adalah ayat Makkiyah, surat Makkiyah. Maka ayat yang beliau sampaikan ini adalah ayat yang menggambarkan bahwa semua yang dibutuhkan manusia, tidak hanya orang Arab, tidak hanya orang Madinah yang notabene juga banyak adalah ahli kitab, tidak. Jadi tidak hanya ahli kitab, tidak hanya orang Mekah, tapi semuanya. Makanya ayat panggilan dia ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an ini adalah ayat Makkiyah. Itu dalam kata yang beliau sampaikan ini adalah ajakan untuk seluruh umat manusia. Ya. Nah, kemudian di sini dikatakan selanjutnya wa annahu innama bada'a yufakkir bi an yatajawaz biha Quraisy. Memang pada awalnya ya, yang terjadi adalah beliau mulai dalam dakwanya ini pengaruh pikiran daripada orang-orang Quraisy, mau nggak mau ya, orang Quraisy itulah. Nah, yang sampai kepada beliau adalah tentang keadaan kaum Quraisy. Nah, itu. Nah, kalau pengetahuan beliau adalah hanya sekedar yang beliau hadapi di Mekah orang Quraisy, di Madinah di ahli kitab, maka ilmu tentang beliau adalah ilmu tentang sekedar orang Mekah dan orang Quraisy. Tapi Allah tidak berikan ilmu kepada beliau seperti itu. Tapi ilmu yang beliau terima adalah ilmu tentang apa yang dibutuhkan oleh seluruh manusia. Nah, ungkapan di sini di Mekah disebut ayat Makkiyah Rasulullah menyampaikan aku adalah nabi untuk kalian semua, itu untuk menunjukkan bahwa misi beliau ini adalah misi kemanusiaan. Misi beliau ini adalah misi yang untuk menyelamatkan seluruh kehidupan umat manusia sampai zaman akhir ini sendiri. Jadi istilahnya Nabi Muhammad ini betul-betul sosok yang Allah munculkan untuk menyelamatkan kehidupan kita ya, umat manusia secara keseluruhan. Yang kemudian perlu kita perhatikan di sini adalah ya, menurut saya tutup ini kata beliau, walaysa fil baliyah fi an yarsuda ahlul kitab kaidahum kullahu lihadatin wa ahlihi wa an yakuna al-mustasyrikuna alladhina yaktubuna mithla hadzal kadhiba mithla hadzal kadhib hum tali'atul hujum ala hadatin wa ahlihi. Yang kita anggap sebagai sesuatu yang katakanlah bencana besar itu bukan karena semata-mata konteksnya ini ya, hubungan dengan agama Nabi Musa dengan agama kita Muhammad ini bukan ahli kitab yang kita khawatirkan yang sekarang ini menjadi Yahudi Sohyun ya. Ini jadi yang menjadi kaum Bani Israel di zaman modern yang kita perlu khawatirkan itu adalah bukan al-Yahud semata, tapi al-Yahud as-Sohyun, yaitu orang Yahudi Zionis ya. Jadi al-Yahud as-Sohyun dalam bahasa Arab itu seperti itu. Ahli kitab ya, Bani Israel yang melacakkan tipu daya mereka terhadap agama Islam dan pemeluknya ini. Juga yang dianggap bencana besar dalam kondisi sosial kita umat Islam dalam konteks dakwah kita membumikan nilai-nilai Rasulullah ini, nilai-nilai Al-Quran ini, juga bukan karena kita takut karena kaum orientalis, ya, Anglo-Saxon itu kaum orientalis dalam bahasa Arab, yang menulis tentang kedustaan atau kebohongan ya, untuk menyerang Islam. Namun bencana yang terbesar, jadi al-baliyah itu sesungguhnya innamal baliyatu kubra anna katsiran min asbab al-aghrar mimman yusammuna anfusahum bil muslimin
yattakhiduna min haula'il muzawwirin ala nabiyihim wa dinihim wa muharibina lahum wa liaqidatihim. Ya. Yang bencana besar itu adalah ketika banyak orang-orang yang katakanlah pemikiran keilmuan Islamnya hanya belajar dari terjemah, pemahaman Islamnya hanya belajar dari guru-guru Barat, ketika yang belajar di luar negeri, di Amerika atau di Eropa sana misalnya, atau di Sorbonne di Prancis sana, orang yang seperti itu yang dia menisbatkan dirinya adalah sosok Muslim yang dikirim dari identitas Islam, karena di tanah air ini misalnya, atau dari kalangan kaum muslimin lainnya, tapi mereka mudah terperdaya dengan pikiran-pikiran yang ada di luar sana, ya. Nah, lalu menganggap guru-guru mereka, dosen-dosen mereka yang ngajarin mereka di situ itu dianggap inilah sumber penyambung sumber kebenaran itu sendiri. Istilahnya dengan alasan mereka belajar katakanlah metodologi, belajar tentang bagaimana satu karya ilmiah, satu tugas yang bisa disampaikan dengan mudah dan baik dipahami oleh banyak orang. Lalu apa yang disampaikan oleh orang-orang kaum mustasyrikun itu, kaum orientalis itu dianggap itulah sumber kebenaran. Padahal jadi ini yang musibah besar. Jadi musibah besarnya bukan kita takut sama orang orientalisnya, tapi kita anggap musibah besar adalah kalau ada orang Islam belajar ke sana, ya, dengan pemahaman Islam yang masih sederhana, yang belum belajar betul-betul mendalam kitab-kitab tafsir, mendalam kitab-kitab hadis, akhirnya terpengaruh dengan pola pikir mereka, lalu mengaku mereka adalah mendakwakan Islam sampai di tanah air atau sampai ke negeri mereka masing-masing, itu mereka menganggap inilah Islam. Ya, inilah paham-paham liberal, paham-paham apa namanya yang kita anggap sekarang ini, pluralisme, ya. Mereka terima saja paham agama dari guru-guru, dari dosen-dosen mereka saat itu yang orientalis. Mereka ambil apa saja dari pemahaman orang-orang itu yang memahami isi Al-Quran dengan pemahaman dasar berpikir manusia yang selama ini membaca nilai-nilai filsafat, itu menganggapnya ini adalah sebagai sebuah nilai karya ilmiah karena seperti itu. Padahal ini Al-Quran ini adalah wahyu Allah. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh kita adalah orang-orang yang seperti itu. Ya. Jadi istilahnya yang dikhawatirkan adalah mereka belajar dari orang-orang orientalis. Nah, begitu pulang, kita kalau tahu orientalis, dia kita anggap betul-betul penjajah, kita anggap dia orang yang bukan Muslim, yang melihat Islam hanya untuk merusak Islam dari itu sendiri. Tapi kalau sudah sampai orang Islam yang datang belajar kepada mereka, balik ke negeri ini, kita tahunya dia adalah seorang Muslim. Kita tahunya dia adalah orang yang punya wawasan keislaman. Akhirnya kita dapat pemahaman Islam yang tidak seperti yang Nabi ajarkan, tapi seperti yang perlakuan Bani Israel dalam memahami agama yang akhirnya turun juga kepada umat Nabi kita Muhammad SAW ini. Lalu kemudian yatalaqawna anhu fi hadatin nafsahu wa yastashhiruna bima yaktubunahu antari hadatin wa haqa'iqih. Jadi semua sejarah, semua apa-apa yang ada di dalam ajaran agama ini mereka dapati bukan dari sumber Al-Quran, bukan dari sumber yang didapat dari para atau literatur kaum muslimin, tapi dari apa yang disampaikan oleh guru-guru mereka kaum orientalis itu. Summa yasum haula istazal azra li aktubil Allahu mutaqifun. Lalu kemudian mereka pulang anggap diri adalah kaum terpelajar, kaum yang mutaqif, kaum yang modern, kaum yang punya pengetahuan yang luas. Mutaqifun itu artinya dalam bahasa Arab orang yang dianggap punya pengetahuan luas, karena begitu, atau kaum terpelajar. Lalu kemudian berikutnya kata saya tutup, wa na'udu ila siyaqil qur'ani ba'da taklifir rasul sallallahu alaihi wasallam an yu'lina risalatahu linnasi jami'an. Lalu kita kembali kepada bahasa Al-Quran yang lain tentang Rasulullah Muhammad ini yang telah yang akan menyampaikan risalah kepada manusia secara keseluruhan.
wa najidu baqiyatan taklif bi ta'rifin nas jami'an bi rabbil haqq subhanahu. Lalu sisanya adalah penjelasan Nabi lebih lanjut tentang dakwah yang beliau bawa ini adalah dari Allah, Tuhan yang hak, ya, yang memiliki semua yang dibutuhkan oleh manusia. Ini disifatkan di sini Allahnya. Alladzi lahu mulku samawati wal ardh la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Jadi apa yang Rasulullah pahamkan kepada umat beliau dan kepada kita umat Islam sampai pada hari ini adalah apa yang merupakan wahyu dari Allah yang mesti kita dapat dari sumbernya langsung, yang keterangannya bisa baik dari pemahaman Al-Quran itu sendiri karena ada ayat menjelaskan dengan ayat, maupun dari penjelasan Rasulullah sendiri dengan hadis, ayat yang dengan hadis, maupun ayat yang dijaga oleh para ulama tafsir yang bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya dengan karena kita membaca dengan dari sumber tulisan asli mereka yang bahasa Arab. Innahu sallallahu alaihi wasallam rasulun nas jami'an. Beliau adalah rasul utusan Allah kepada manusia semua. Min rabbihim alladhi yamliku hadzal wujud kullahu. Dia adalah rasul yang datang dari Allah yang memiliki semua yang ada dan semua yang dan ada ini. Au minha wujud. Dari dialah segala yang ada ini. Segala yang wujud itu dari dia dan itu dari Allah. Alladzi yatafarradu bil uluhiyyati wahdah. Yang sudah sepantasnya kepada dia yang kita menguluhiyahkan saja. Maksudnya kita hanya memberikan dia ilah, sosok yang kita menghamba atau menyembah kepadanya. Lalu kemudian ini kalimat berikutnya. Nah, pelajaran dari ayat ini, begitu Allah katakan, fa'aminu billahi wa rasulih al-ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimati wa tabi'uhu la'allakum tahtadun. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya yang ummi ini. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya yang ummi ini, yang beliau sendiri beriman kepada Allah dan wahyunya, kalimatnya, ini adalah wahyunya. Maka ikutilah dia agar kalian selamat. Wahada nida al-akhir, inilah panggilan dari ayat ini, ya, dari uslub kalimat di ayat ini, yang sifatnya adalah merupakan anda al-akhir fi hadha ta'kid yatadamman li fatatin daqiqatin yanbaghi an naqifu amamaha lahzat. Inilah sebagai suara dari kata yang akhir di dalam ayat yang mengisahkan tentang apa yang Nabi wahyukan kepada kita semua secara jelas dan rinci, yang barangkali kalau mau ditarik kesimpulannya, ya, jadi catatan lahzat buat kita semua. Catatannya adalah yang pertama, ya, innahu yatadamman ibtida' dalikal amr bil imani billahi wa rasulih. Jadi ayat di dalam ayat surat Al-A'raf ayat 198 ini pokok-pokok isinya, ya, itu adalah pertama dia mengandung perintah. Jadi yatadamman dalikal amr bil imani billahi wa rasulih, mengandung perintah kita kepada kita untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, yakni apa yang dikandung oleh apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini berupa isi persaksian tentang iman kita kepada Allah yang tidak menegakkan kepada tiada selain dia, dan sekaligus pengakuan tentang Nabi Muhammad itu sendiri. Jadi fi suratul ukhra min suwari hadzal madmun alladzi la yaqumu bidunihi imanun wala islam. Dalika anna hadzal amru bil imani billahi sabaqahu fil ayati ta'rif bi sifatihi ta'ala alladzi lahu mulku samawati wal ardh. Penjelasan tentang Allah, siapa yang kita persaksikan, yang merupakan ajaran Nabi Muhammad untuk menjadi sebuah keyakinan yang terpatri dalam diri seorang muslim ini, adalah menjelaskan sosok Tuhan yang memiliki kerajaan langit dan bumi, yang tidak ada Tuhan yang pernah tidak ada kecuali dia yang disifati dengan sifat yang menghidupkan dan mematikan. Fal amru bil imani wa amrun bil imani billahi alladhi hadhihi sifatuhu al-haqq. Ya. Perintah kepada Nabi Muhammad
Yang serius perintah Nabi Muhammad kepada kita umatnya adalah perintah untuk mengimani iman kepada Allah dengan segala sifatnya yang hak yang disampaikannya sendiri. Jadi bukan kita yang mengkreasi dengan pikiran kita siapa Tuhan kita, tapi sifatnya itu sendiri diterangkan oleh Allah sendiri. Itu begitu maksudnya. Kama sabaqahu ta'rif bi risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila nas jami'an. Bagaimana penjelasan tentang risalah yang dibawa oleh Nabi itu untuk seluruh manusia semuanya. Ya. Itu jadi seperti itu yang pertama. Lalu yang selanjutnya yang kedua, ya. Sumayatadamman atsaniyah. Yang kedua adalah anna nabiyyal ummi shallallahu wasallam alaihi yu'minu billahi wa kalimati, bahwa nabi yang ummi itu sendiri adalah nabi yang mengimani Allah dan kalimatnya, Allah dan wahyunya. Wa ma'anna hadhihi ya badihiyah illa anna hadhihi nuqtah laha makanuhu wa laha qimatuha. Dengan penjelasan ini bahwa beliaulah sosok yang memulakan, jadi mengawali, ya. Dan inilah yang menjadi bernilai kedudukan beliau dalam pandangan kita sebagai umat beliau, karena beliau memberi contoh keimanan itu sendiri. Jadi bukan mengajak kemudian meninggalkan umat, tapi beliau sendiri yang mengawalinya untuk mengimani Allah dan Rasulnya itu sendiri. Kemudian fad'wa la budda an yasbiqaha imanun da'i bihaqiqah ma yaqu ilaihi. Dakwah yang benar adalah dakwah yang seharusnya dimulai dari imannya orang yang mengajak itu sendiri. Jadi dia sendiri baru dia punya. Karena kalau dia tidak punya, dia tidak bisa memberi apa-apa. Al-faqir la yu'ti. Orang yang nggak punya apa-apa nggak bisa memberi. Maka Nabi mengimani dulu Allah itu sendiri, ajarannya, wahyunya, dia pahami, lalu apa yang dia terima dari Allah itu, itulah yang beliau sampaikan kepada umatnya. Wuduhi, apalagi bisa menjelaskan, nggak mungkin bisa menjelaskan kalau dia sendiri tidak paham. Finafsi, untuk dirinya sendiri. Wa yaqinuhu min, dan dia meyakini apa yang dia iman itu dia yakini kebenarannya, itulah baru dia bisa menyampaikan. Kemudian yang ketiga adalah yang ketiga di sini terakhir ini sebenarnya terjemahannya yang kurang lebih ila muqtada hadzal iman alladhi yad'uhu ilaihi wa huwa attiba'i fima ya'muru bihi wa bi syara'ihi. Jadi artinya mengisyaratkan tentang konsekuensi iman itu sendiri yang disuruhkan kepada manusia, yakni ya, mengikuti semua yang diperintahkan, yang disyariatkan, ya, dan mengikuti sunnah Nabi itu sendiri, ya, amalan-amalan yang beliau contohkan, ya, makanya disebut fattabi'uhu, ikuti dia. Jadi istilahnya kita punya role model untuk menjadi hamba Allah yang Allah ridai, Allah harapkan kita taat kepada dia. Ini ada contohnya. Apakah itulah role model ini? Itu Nabi Muhammad SAW. Ini role model beliau. Beliau dari bangun tidur sampai beliau tidur kembali, beliau bermasyarakat, beliau menjadi sosok suami, menjadi keluarga, menjadi pemimpin. Nah ini dicontohkan oleh kehidupan beliau sendiri. Maka inilah yang disebut dengan ikutilah beliau. Ya. Maka dari itu di sini falaisa hunaka raja'un fi an yahtadin nas bima yaqulu ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa bi tijahi fihi. Wala yakfi an yu'minu bihi fi qulubihim ma lam yattabi al-iman al-attiba al-amali huwa Islam. Maka nggak ada harapan bagi manusia untuk dapat petunjuk dalam hidupnya menuju kehidupan yang Allah ridhoi, termasuk ridho Allah dalam konteks kehidupannya di dunia, keberkahan hidup, dan nanti ridho Allah dan bentuk ampunan dan ridhonya surga di akhirat. Kita nggak akan sampai kepada arah itu, ya, kecuali dengan apa-apa yang kita mengikuti apa yang didakwahkan oleh Rasulullah itu sendiri, ya. Mengikuti beliau, mengikuti cara hidup beliau. Enggak cukup sekedar beriman dalam hati, ya. Enggak cukup beriman itu cuma apa yang ada di dalam hati sebagai sebuah keyakinan. Mesti wujudnya adalah mengikuti. Jadi mewujudkan nilai iman dalam hati itu dalam bentuk mengikuti cara hidup Rasulullah, ya. Perbuatannya,
jalan hidupnya, sunnahnya. Makanya kita dalam arti thariqah, jalan hidup Rasulullah. Bahwa Islam itulah Islam. Jadi Islam itu bukan agama yang sekedar mengajak kita kepada sebuah keyakinan batin, keyakinan hati. Kemudian berikutnya kata saya tutup, inna hadzal din yu'lim an tabi'atihi wa an haqiqatihi fi kulli munasabatin. Bahwa agama Islam ini ya adalah agama yang menyatakan tentang hakikat dan tabiatnya itu sendiri. Dalam kesempatan boleh dijelaskan, yaitu antara iman dan amal, antara keyakinan dengan pembuktian, keyakinan dalam bentuk sikap dan perbuatan, itu mesti ada hubungan. Innahu laisa mujarrad aqidah tastakinu fi dhamir. Dia bukan hanya sekedar sebuah keyakinan yang bersemayam di dalam jiwa, di dalam hati kita, dalam dada seseorang, tidak sebuah keyakinan, tidak. Kama annahu kadzalika laisa mujarrad sya'ir tu'addi wa taqus. Juga bukan sebuah ajaran yang hanya sifatnya memperkenalkan lambang-lambang, simbol-simbol saja, simbolik itu sifatnya, tidak. Innama huwa al-attiba al-kamil Rasulillah. Mengimani Rasulullah itu sebenarnya adalah sifatnya mengikuti ajaran beliau dengan sempurna. Fima yuballighuhu an rabbih, dengan apa yang beliau sampaikan dari Allah Tuhannya. Wa fima yasra'uhu wa yasunnuhu, dan kita melakukan apa yang beliau syariatkan, apa yang beliau jalani dan kehidupannya, itulah yang kita ikuti. Wa rasul lam ya'murin nas bil imani billahi wa rasuli fahasab. Nabi itu enggak sekedar ngajak kita ayo iman kepada Allah dan Rasulnya, titik, tapi tidak digambarkan bagaimana bentuknya. Maka di sini Rasulullah mengajak kita ikuti beliau, karena bentuk sosok yang benar beriman kepada Allah dan Rasulnya itu adalah seperti apa yang beliau perbuat. Maka dari itu kalau dunia modern, pemahaman yang sekarang, katakanlah memahami Islam itu cukup dengan kita membaca dengan apa yang kita pahami dari guru kita atau dari literatur, tulisan-tulisan, apalagi tulisan dari kaum orientalis, dan seperti itu, kita akan terjebak kepada bahwa memahami Islam itu hanya sekedar pemahaman sebuah keyakinan, tapi dalam pengamalannya kita dibebaskan mau ikuti role model yang mana, role model bentuk katakanlah kehidupan masyarakat yang bersifat demokrasi ala dunia barat, kehidupan manusia ala Syi'i, yaitu kaum komunis, atau kehidupan ala Ilmaniyin, ala kaum kapitalis, kaum sekuler misalnya. Itu kita tidak punya kebebasan ke situ. Kita terikat sesudah kita meyakini dan imani Islam ini untuk mengikuti role model kehidupan sosial sebagaimana yang Nabi pernah wujudkan dalam kehidupan beliau. Jadi masyarakat Madani, masyarakat yang pernah terwujud di Madinah, kekhilafahan Islamiyah yang akhirnya menyebar kemana-mana setelah beliau wafat dan seterusnya, itu adalah role model kehidupan yang ada di yang seharusnya menjadi tuntutan kehidupan seorang Muslim yang mengaku mengimani Rasulullah SAW. Inilah para jemaah sekalian, jadi hubungannya nanti ini dengan Nabi Muhammad ini, Nabi Muhammad akhirnya mengajarkan ini yang orang-orang ahli kitab, yakni Bani Israel, itu enggak dengan mudah mau mengikuti Nabi yang seperti ini. Padahal dari Allah dijelaskan, inilah salah satu bentuk pertaubatan yang benar dari kalian semua, dari kaum Bani Israel yang mengaku ingin kembali kepada Allah. Maka kembalilah kepada apa yang Allah pesankan kepada sosok manusia pilihannya, yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah barangkali para jemaah sekalian, kita baru sampai di ayat 158 karena ini jembatannya. Karena ayat 159-nya nanti kita akan sampai itu kembali 159 ke 60 kembali ke kisah Nabi Musa, kisah Bani Israel. Jadi sekarang di ayat ini kita sedang diajak membumi sedikit gitu kepada ajaran Nabi kita Muhammad. Besok atau kajian akan datang itu kembali kepada kisah Bani Israel lagi, bagaimana Nabi Musa membuat kaumnya dibagi-bagi supaya mudah mengajarkan ajarannya kepada kaumnya, dibuat jadi 12 bagian, supaya mudah
Karena kalau satu, kita belajar satu nggak lebih 1.000 orang. Mungkin nggak bisa manfaat semua dengan baik. Tapi kalau bagi-bagi, bikin halako-halako, kecil, jadi 100 orang misalnya, itu akan lebih mudah menerima ajaran Nabi Musa alaihissalam. Itu nanti sampai ke ayat yang seperti itu. Lalu kehidupan selanjutnya tentang kaum Bani Israel. Dan nanti jadi istilahnya diantarai kisah Nabi Musa dengan kisah Nabi Muhammad, karena hubungannya adalah kaum Bani Israel yang dimaksud oleh Allah di ayat tentang Nabi Musa ini adalah umat dakwah Rasulullah Nabi. Umat dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu barangkali Pak Idam sementara untuk kajian ayat ini 158. Walaupun ini apa namanya, saya nggak baca semua ini dari apa yang disampaikan dari saya tutup ini, bagian aja dari saya bacakan. Karena saya lihat penjelasan saya tutup ini lebih mewakili dari apa yang diterangkan dalam kitab-kitab tafsir lain, dari penjelasan tentang ayat 158 soal Arab yang isinya semacam membreak sedikit sosok Nabi Muhammad ini. Karena di ayat sebelumnya 157, 156 itu Allah mengatakan rahmatku kepada orang-orang tertentu. Jadi yang bertakwa. Siapa yang bertakwa dijelaskan. Yang bertakwa nanti pada kehidupan manusia adalah yang mengikuti cara hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepintar apapun manusia, tetap mengikutinya bisa kepada beliau. Itu namanya cara itu nantinya. Tapi kaum Bani Israel nanti punya ini sendiri, karena merasa lebih pintar, merasa lebih terhormat, pernah baca kitab sebelumnya. Sedangkan Nabi kita Muhammad tidak pernah baca kitab sebelumnya, dikit pun tidak. Tapi justru beliau tahu langsung dari Allah tentang isi kitab-kitab terdahulu. Para jemaah sekalian, dengan harapan doa yang kita panjatkan ini sambil keberkahan buat kita semua, baik dalam wujud Allah ijabahi sesuai dengan apa yang kita baca dalam doa tersebut, maupun dalam kehidupan hidup yang lain, dan meninggalkan kita dari mudarat dan musibah yang lain. Dan kita mohon petunjuknya. Kita awali bersama dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya Rabb lakal hamdu wa lakal syukru. Anta rabbuna wa nahnu 'ibaduka. Anta maksuduna wa ridhaka maksuduna. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah segala puja dan puji, malah kesembahan kami adalah hamba-hambamu. Kau adalah maksud dan tujuan hidup kami, dan itu adalah yang kami cari dalam hidup ini, ya Allah. Allahumma ighfir lana warhamna wa warham aba'ana wa ummahatina wa ikhwanana muslimina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami, sayangilah, rahmatilah kami, itu pula kedua orang tua kami, baik yang masih hidup bersama kami ataupun yang telah mendahului kami. Ampunilah, rahmatilah kami semua, ya Allah. Kami rahmati dan rahmati mereka semua, ya Allah. Allahumma hdina sabilakar rasyad. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya Allah, bimbinglah kami untuk tetap istiqamah di atas jalan yang benar dan lurus ini, agar kami dalam segala macam bentuk kehidupan yang bisa memperdayakan kami tetap berada istiqamah di atas jalan ini, ya Allah. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wa taba'a ridhaka ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada kami rasa aman dalam hidup kami yang kami cintai ini. Berikanlah para pemimpin kami adalah mereka yang dekat kepada Engkau, bertakwa kepada Engkau, dengan bersikap rahman dan rahim, bersikap rahmah, bersikap kasih kepada kami, bangsanya, rakyatnya, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah loyalitas kami, kesetiaan kami hanya kepada Engkau saja, dan kepada pemimpin yang taat kepada Engkau, ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana
innaka at-tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa-doa permohonan kami ini. Kalau Zat yang Maha mendengar segala doa, Kau yang Maha mendengar, yang Maha mengetahui, dan terimalah taubat kami, ya Allah, Zat yang Maha Aziz, sembahan kami, tempat kami bergantung, yang kami besarkan, kami agungkan Engkau, ya Allah. Terimalah taubat kami, Kaulah yang Maha penerima taubat dari hamba-hamba-Mu ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu waliyut taufiq. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.